Makanya ada kesamaan. Bahasa Jawa, bahasa Bali ada kesamaannya. Ada kesamaan. Kemudian temang-temang itu juga ada. Di sini ada pupuh, di Bali juga ada pupuh. Pupuh, Ya. apa itu? Macepat. Coba lihat TV Ana Caraka itu ada situ. Berarti tidak pernah nonton. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Unipma, kembali lagi di podcast Unipma dengan saya Rida Fahaz. Baiklah Sobat Unipma, pekan ini Unipma sedang mengadakan event besar yaitu Porsenasma, tepatnya Porsenasma 5. Dan sebelumnya di episode podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait Porsenasma 5 ini. Porsenasma merupakan Pekan Olahraga dan Seni Nasional Mahasiswa PT PGRI se-Indonesia. Dan event ini biasanya dilaksanakan per 4 tahun sekali begitu Bapak Ibu. Dan di tahun ini Unipma sebagai tuan rumah atau Porsenasma 5 diadakan di Unipma. Dan hari ini kita menginformasikan juga Sobat Unipma bahwa Porsenasma 5 tahunan ini diikuti oleh 2.100 peserta atau 38 PT PGRI dari berbagai provinsi di Indonesia tentunya. Kemudian artinya Unipma sedang menghadirkan tamu besar dari beberapa PT PGRI. Kemudian dan hari ini kita akan berbincang dengan pimpinan dari PT PGRI yang hadir di event Porsenasma 5 di Unipma. Baik, langsung saja kita sapa Bapak Ibu, selamat datang di podcast Unipma. Boleh sapa dulu Sobat Unipma. Halo Sobat Unipma, Bapak Ibu. Halo Sobat Unipma. Baiklah. Sobat Unipma adalah sapaan untuk viewer di podcast kami, begitu Bapak Ibu. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami sangat senang sekali berkesempatan dan Bapak Ibu bersedia menerima undangan kami untuk hadir pada podcast pada hari ini. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua gitu. Baik, selamat datang di Unipma. Kemudian sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Bapak Profesor Dr. Ansovino MSI. Betul Bapak? Ya. Beliau adalah rektor dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Ini disapa Bapak. Halo sahabat Unipma. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak. Baik, kemudian ada di depan saya ada Bapak Filipus Wairara MPD MH. Beliau adalah Wakil Ketua 1 STKIP PGRI Papua. Betul Bapak? Betul. Silakan disapa langsung. Halo sahabat Unipma. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian berikutnya ada Ibu Ros Mawiyah SHMH. Beliau adalah Wakil Rektor 2 dari Universitas PGRI Palangkaraya. Betul Ibu? Iya betul. Silakan disapa. Halo sahabat Unipma. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. I Madeswarta SHM Hum. Beliau adalah Rektor Universitas PGRI Mahadewa Bali. Begitu Bapak, betul. Silahkan bisa disapa Bapak. Halo sahabat Unipma. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Bagaimana ini adalah event besar begitu Bapak Ibu ya untuk PT PGRI. Bagaimana ini datang di Unipma atau di Madiun ini, apakah pertama kali Bapak Ibu ke Madiun? Ataukah sebelumnya sudah pernah datang Bapak? Mungkin Bapak Ya, terus terang saya pertama kali ke Universitas PGRI Madiun. Iya. Kalau untuk di Madiunnya Bapak, apakah baru pertama kali juga? Sudah. Sebelumnya artinya sudah vibe-nya
di Madiun itu seperti apa makanannya mungkin, atau orang-orang masyarakatnya sudah tahu, pernah. Oke, baik, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan ini kesan pertama kali datang di Madiun atau khususnya di Unipma. Mungkin dari siapa? Mungkin dari Bapak Filipus. iya. Mau nggak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya ini pertama kali datang di Madiun. Iya. Dan pertama kali juga datang di Unipma. Jadi waktu saya tahu kalau ada kegiatan di sini, saya kemudian coba baca-baca di internet. Iya. Madiun ini Terkait, seperti apa oke. begitu. Ya. Baik. Kemudian juga ada tanya teman-teman di daerah yang memang asal dari Madiun. Nah, kesan pertama waktu di sini, jadi kami tiba kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini sudah tengah malam. Paginya saya jalan-jalan di depan hotel. Iya. Saya lihat sepintas bersih Bersih. dan udaranya luar biasa segar. Segar. Alhamdulillah Iya. Bapak. Ya, segar. Bagaimana dengan makanannya, apakah Makanannya cocok. cocok? Iya. Di sini khas Iya. dengan pecel Bapak. Walaupun kami di daerah itu tinggalnya di pinggiran pantai. Oh, Jadi iya. makanannya ikan, Iya. udang. Oh iya begitu. Asin-asin. Iya. Waktu tiba di sini ya, Pedas sesuaikan. Bapak. Saya Masakan. pedas juga, terutama sambal pecel. Iya. Biasanya itu yang pedas. Iya. Artinya menyenangkan Bapak di Menyenangkan. Alhamdulillah. Menyenangkan. Iya. Kampusnya luar biasa. Ya, Iya. kami juga sangat menunggu-nunggu event ini karena dari beberapa provinsi, dari Bapak dari Papua, Iya. Bapak Pino dari Sumatera Barat, Ibu dari Bali, dan Ibu dari Kalimantan Tengah berarti. Iya, Kalimantan Iya, Tengah. luar biasa sekali. Kemudian bisa dilanjut dengan Ibu Rosmalia. Rosmalia. Iya. Agak susah ya. Iya. Bisa panggil Ibu Ros? Iya, Ibu Oh, Ros. oke. Kak Ros juga boleh. Kak Ros, oh iya. Filipin Biar terasa katanya, muda. Filipin. Iya, kalau saya sebenarnya sudah dulu pernah ke Madiun waktu masih Iya. mahasiswa. Waktu itu kita praktek di Hutan Jati Oh. tahun 92. Bisa dikira umur berapa ya? Sudah lama sekali, 92 saya masih SMP kayaknya. 92 saya mahasiswa dulu ikut praktek Hutan Jati dan baru ini lagi ke Madiun. Yang saya ingat dulu saya pernah ke Sarangan. Oh iya. Ya, sama. danau yang di atas itu ya. Iya. Nah, ada itu. danau. Tapi kemarin itu kita sempat ada tempat wisata yang 7 negara tanpa Oh Iya. iya. tanpa Ada paspor Paris. itu. Iya. Ada Paris, ada. Oh, itu senang sekali iya. Iya. Karena Oh, sudah kesini. lumayan dekat juga kan, Iya. karena kita juga waktunya kan. Ya, dan makanannya di tempat kita juga ada pecel Madiun. Oh ada. Iya, cuman untuk yang di sini rasanya beda. Iya. Mana lebih pedas kan, lebih asin atau Lebih bagaimana? pedas. Lebih pedas Untuk ya. lidah kan? saya ya, Oh, ya, gitu. ya, pedas gitu. Tapi menyenangkan dan Iya. di kampus kita disambut dengan wow ya. Wah, luar biasa. Iya, kemudian kita juga ketemu gubernur. Iya. Iya. Luar biasa. Ya. Unipma luar biasa. Ya, Keren. Iya. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Imade Suwarta nih. Mohon maaf, izin Iya. saya lihat. Iya, Bapak Imade Suwarta. Bagaimana Bapak kesan? Ya, Madiun itu kan rumah kedua kami. Oh, Oh, luar biasa, biasa. Pak. Orang dekat di sini, Iya, Pak. Bali, Jawa Timur. Iya. Madiun. Oh iya. Uh, orang Bali penduduknya kan hijrahan dari sini. Dari Jawa ya, Timur. dari iya ya, kebanyakan Dari Jawa Majapahit. Timur. Iya, di Majapahit. Makanya kita masuk ke sini itu tidak melihat tuh perbedaan yang prinsip, tidak ada. Hampir cuman bedanya budaya di Bali lebih kuat. Oh, begitu. Kalau di sini ada kesamaan. Di sini kan ketika Majapahit runtuh itu lontar-lontar Majapahit itu kan dibawa ke Bali. Oh, Di sini ada pupuh, di Bali juga ada pupuh. pupuk. Ya. Apa itu? Macepat. Oh. Coba lihat TV Ana Caraka itu ada situ. Berarti tidak pernah nonton. Ini kan di sini di video Ana Caraka itu. Oh, ada masyarakat huruf Jawa Berarti itu ya? Nona tidak pernah nonton TV-nya sendiri dong. Ketahuan ini. Iya, ada banyak kesamaan. Oh, begitu.
Jadi rumah kedua kami di sini. Oh iya. Ya, di Jawa pura yang paling banyak kan juga di Jawa Timur. Untuk cuaca Iya. Bapak di sini Iya. apakah lebih panas? Lebih panas atau sedikit dibandingkan di Bali. Oh, gitu. Mungkin karena di Bali lebih banyak hujannya. Iya. Ya, itu. Tadi semalam tadi hujan ya Pak? Ya, Iya. sudah siap-siap menerima bubar ini. Iya. Ya. Ke Unipma ini semasi nama IKIP Iya. PGRI Madiun saya pernah ke sini. Oh, sudah pernah. Sudah dibanding dengan Mas Parji. Pak Parji. Oh. Kan rektor menjadikan Unipma kan Mas Parji. Iya. Prof Parji sekarang. Ya, berparti. Ya itu saya bersolmet sama beliau. Oh, soulmate ya, bestie. Kan pernah belajar menjadi IKIP PGRI Bali, IKIP PGRI Madiun. Dan sekarang Madiun lebih dulu jadi universitas, saya boleh dikatakan berguru ke sini. Oke. Ya. Luar biasa. Baiklah. Ya, Bestie. setelah saya bilang kalau sampean mau ke universitas setelah 2 tahun sampean sakit kepala, saya nggak percaya itu. Jangan nakut-nakutin. Setelah jadi universitas benar, saya 2 tahun kehilangan identitas IKIP PGRI itu kan tidak ada lagi di dunia online. Menjual UPMI ini. Oh iya. Ketika mahasiswa kami alumni mencari itu tidak ada. Itu yang sakit kepalanya banyak yang datang ke kampus memprotes itu. Kenapa tidak ada? Saya kan mau lamar pekerjaan setelah dicek perguruan tingginya tidak ada. Oh iya Namanya. benar. Sekarang Jadi Itu sakit kepala di situ. Efeknya di situ ya Pak. Banyak alumni kami yang melamar diterima kemudian datang ke kampus membuat klarifikasi kepada penerima itu. Itu ini yang sakit kepalanya mulai udah sakit kepala. Terus sekarang sudah ya Pak, sudah teratasi. Iya. Sudah tidak sakit kepala lagi. Baik, mungkin dari Bapak Pino. Ya, baik. Jadi kami ke Madiun ini yang menetap menginap itu baru pertama sekali. Jadi kesan pertama sekali itu karena dari Padang naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta dengan kereta api ke sini. Jadi memang sangat excited. Bagi kami naik kereta, memanfaatkan jasa transportasi kereta itu sangat luar biasa. Itu berarti penduduknya sudah sejahtera. Kalau di kami belum. Kereta itu susah sekali. Oh, masih susah. Ya sudah pernah ada sejak zaman kolonial, terutama ke pedalaman, tapi itulah tidak care dalam memelihara infrastruktur transportasi ini. Jalurnya itu sudah banyak digunakan oleh penduduk sekitar untuk pemukiman atau apa. Nah sekarang baru terasa menyesal setelah penduduk ramai dan kita butuh transportasi. Jadi sejak berangkat dari Gambir sampai ke sini itu sangat senang, luar biasa. Pas sampai di sini yang kesan pertama itu adalah kotanya bersih. Iya. Kotanya sangat bersih. Ini pantas dapat Adipura harusnya. Jadi kalau ada perlombaan kembali Adipura harusnya ke Madiun. Semoga Pak. Kemudian dengan Unipma ini sudah lama kita berinteraksi secara personal dengan Prof Parji, tapi baru kali ini sempat ke kampus Unipma ini. Jadi sangat luar biasa. Unipma adalah perguruan tinggi benchmarking bagi PT PGRI. Jadi kita jadi contoh seperti apa Unipma dan kita akan coba gimana pula di daerah kita. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali testimoninya. Testimoni. Baik. Berikutnya Bapak, untuk masing-masing PT PGRI dari masing-masing Bapak ini lembaganya mengikuti cabur apa saja Bapak yang diikuti di Persinasma 5 ini? Dari Ibu Ros. Terima kasih. Aduh, saya agak ini karena kami satu cabang olahraga saja yang diikuti. Banyak yang diikuti, lumayan banyak.
Hah? Banyak Ibu yang diikuti untuk event. Cuman Persatuan. satu. Cuma satu. Iya, tapi dengan satu kami berharap tidak berkecil hati, Iya. tetap semangat. Oh iya. Ya, di samping karena kita jauh ya, Iya. jauh dan pasti perlu macam-macam. Macam-macam. Iya, perlu macam-macam persiapan juga. Tapi kalau misalnya menyiapkan atlet kami itu karena kita kan setiap itu ada event-event juga di sana ikut juga. Cuman untuk yang kesini yang tingkat nasional kita seleksi lagi di sana karena kita bisanya mengikutkan cuma satu. Ya, pencak silat dan Pencak silat. itu sebenarnya tempatnya sini kan silat. Iya. Iya, tapi makanya itulah kemarin saya sempat agak-agak gimana ya, begitu waktu naik itu villa itu kita cuma satu, terus nanti gimana sementara di sini ada tempatnya jawara, rasanya gimana? Tapi saya bilang kalau di itu kan dipikir-pikir kalau kita kalah di tempat jawara nggak malu lah ya, karena memang tempatnya ya jadi betul pimpinan saya itu bilang kemarin itu kita silat aja Bu. Saya kan bilang kenapa nggak catur, kita juga ada catur bagus juga. Karena kita bisanya cuma satu gitu kan, jadi udahlah kita ikut yang kalau kita kalah di sana nggak malu juga karena memang tempatnya jawara di sana, tapi kita tetap menyemangati yang ikut itu biar dia dapat pengalaman juga di sini. Betul, pengalaman yang paling. Karena dia katanya baru pernah naik pesawat. Masih satu. Iya, jadi dia betul-betul pengalaman dan dia senang. Excited sekali untuk mengikuti ini ya, Ibu. Kemarin dia pokoknya cepat dapat teman juga kayaknya. Baik, itu yang penting nanti nambah relasi begitu Ibu Iya. ya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Profesor Image. Dia dulu. Ibu. Monggo Bapak. Masih sibuk Ini banget. khusus Tadi berapa kabar? Ada berapa cabur yang diikuti Bapak? Iya, kami ada ikut dua Dua. cabur atletik. Kami ada 6 atlet. Bahwa untuk nomor 100 meter putra dan putri, kemudian 200 meter putra dan putri, dan ada 1x400 atau estafet. Kemudian kami juga ada ikut tari kreasi. Seni Iya, tari. tari kreasi. Dan kegiatan Prosenasma ini pertama kali untuk kami STK IPP Negeri Papua ikut. Pertama kali. Pertama kali kami Dan langsung ikut. jauh ya Bapak. Iya. Luar biasa sekali Bapak. Iya, kami tidak ada target Iya. untuk juara, tidak ada target, tapi ini pengalaman. Iya. Untuk pengalaman bagi mahasiswa kita. Kami di sana cuma 2 prodi, pendidikan biologi dan PGSD. Kami baru mengusulkan PKO, pendidikan kepelatihan olahraga. Harapan Prosenasma ke-6 kami bisa raih juara. Amin, amin, semoga Pak ya. Kami persiapan di sana ada futsal. Berarti Tim di futsal juga Jogja. kami sudah siap. Sudah persiapan futsal, Iya. cuma terkendala di pembiayaan karena Oh iya. harus ikut Karena- pesawat iya. Jauh. jauh. Banyak kan personilnya kalau futsal kan harus 12. 12 Tim Bapak. Iya. 12 ofisialnya, pelatihnya 1, Iya. tim kesehatannya 1. Iya, 15. Tambah dengan apa namanya itu perlengkapannya, Iya, iya. kostumnya harus 2. Iya. Apalagi apa namanya itu singlet apa namanya itu juga harus Iya. ada. Artinya banyak yang perlu Banyak yang harus disiapkan. Jadi kami cuma ikut 2, tidak ada target, Iya. cuma untuk pengalaman Iya. mahasiswa. Tapi kami punya target di Prosenasma ke-6 harus pulang dengan medali emas. Amin, amin. Artinya berapa mahasiswa totalnya berapa? Yang ikut ini 11. 11. 11. Menghadirkan 11 mahasiswa. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak Minum. Ya, jadi Universitas PGRI Sumatera Barat pada Prosenasma 5 ini mengirim 8 orang kontingen. Jadi yang mahasiswa atlet hanya 3 orang, Oh iya. 1 ofisial, 1 pelatih, kemudian 3 pimpinan, ketua BPA, kemudian rektor dan wakil rektor 3 Iya. bidang kemahasiswaan.
Jadi mengikuti di 3 cabang olahraga itu. Yang pertama karate putra. Iya. Ini di kata dan komite. Dulu di Porsenasma 4 waktu di Kediri itu dia dapat perak. Oh. Kita dapat perak, enggak dia lagi. Kita berharap datang yang kelima ini harusnya emas. Amin, amin. Naik. Target Iya, target. amin. Kemudian ada pencak silat putri. Pencak silat putri dia juga sudah perak dia sebelumnya. Jadi kita dapat perak di Porsenasma 4. Kediri. Di Porsenasma 5 kita tentu targetnya Iya, emas. lagi Pak ya. Jadi kemudian ada untuk seninya itu dangdut. Dia ini juara 1 di tingkat LLDT wilayah 10. Oh. Jadi tentu target kita juga juara 1 di sini. Jadi kalau nanya target kita, Iya. Betul. kami datang, kami menang, kemudian bawa medali emas. Ya, amin, Itu amin, apa amin. yang kami datang, kami menang, bawa Iya, medali iya, emas. luar biasa. Gak sia-sia jauh-jauh. Ya, Iya. jadi, itu harapannya sehingga persiapan itu sudah ada kompetisi di tingkat lokal yang kita gelar. Jadi kalau Porsenasma, kalau di kita Porsema Oh. di tingkat kampus. Jadi kemudian juga ada di tingkat LDT wilayah 10. Kalau di LDT wilayah 10 kita di cabang yang kita bawa ke sini ini mereka dapat emas. Wih. Nah, kita nggak tahu nih, saya belum memonitor, tapi kayaknya di kata itu baru dapat perunggu. Iya. Ini sudah turun, Iya. bukannya naik ke emas tapi turun Iya. dari perak ke perunggu. Gampang Pak, nanti insya Allah selanjutnya. Ya itu bisa jadi persiapan kita yang kurang atau memang lawan lebih Lawan lebih. baik. Lebih siap. Jadi mudah-mudahan yang sisa yang pertandingan itu mereka bisa dapatkan sesuai dengan target itu, emas itu. Iya. Masih optimis. Nah, ya, betul Pak, harus optimis. Iya. Apa yang akan terjadi sesuai dengan prasangka kita, Bapak. Iya. Harus Amin. optimis dahulu. Mudah-mudahan gitu. Betul. Baik, mungkin Bapak dari Bapak. Iya, semenjak keikutsertaan kami dulu kan masih nama IKI PGRI Bali, pertama dilaksanakan kan di Adibuana. Kami runner up Surabaya. Juaranya itu waktu itu adalah di Buana. Terus lepas ke Palembang, ya Palembang yang juara, kami yang nomor 3. Cabur apa, Bapak? Cabur-cabur yang itu kan yang karena atlet-atlet kami kan skalanya nasional. Oh, begitu. Yang sekarang juga masih ada di pelatnas, kemudian karena lomba ini saya minta dia pulang. Nah kami sampai saat ini yang mengikuti renang sudah menyumbangkan 6 medali emas hari ini, 1 perak. Luar biasa. Ya. Kemudian atlet bulu tangkis, karate, pencak silat, pentak, baca puisi, poster, penulisan cerpen, lomba artikel ilmiah, tari kreasi, lagu pop, proposal PKM. Nah tari kreasi ini tahun lalu di Kediri kami juara 2. Tapi posisi kami di Kediri juara 3. Menjelang detik-detik terakhir disalib sama Palembang menjelang penutupannya. Padahal kita udah unggul emas, akhirnya disamakan emasnya, kami kalah di perak. Baik. Jadi tidak pernah keluar dari 3 besar. Wah, Ya, biasa Pak. untuk hari ini sudah terkumpul 6 emas, 1 perak. Luar biasa. Ya, ya kebetulan aja atlet-atlet kami itu kan yang membackup PON Bali itu kan. Situ. Oh, begitu. Yang membackup. Kemudian yang ke pelatnas sekarang kan ada cabur renang dipanggil, panahan, kemudian tinju panggil dia.
kalau di judo memang dari SEA Games ke SEA Games, cuman yang mendapat medali emas zaman dulu itu tidak pernah terulang. Sekarang di SEA Games paling dapat perunggu atau perak gitu. Ya susah cari emas seperti Tapi dulu. tetap juara Bapak itu. Ya, gitu ya. Nah, kalau mau juara umum harus tuan rumah dulu. Oh begitu ya. Next ya kita Ya, next. kita tunggu untuk ke Bali. Sudah ditunjuk UPY-nya. Iya. Sebetulnya antara UPY dan Bali. Ya. Kalau teman-teman sih minatnya ke Bali. Kalau saya sih tetap oke. Saya sebagai rektor ketua yayasannya ada sedikit keraguan. Akhirnya Bu Uni memutuskan langsung ke UPY. Berikutnya setelah di UPY baru ke Bali. Oke. Mudah-mudahan kita masih sehat. berpanjang sehat. Bisa bertemu nanti di Bali. Iya, amin. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, persiapan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing PT PGRI dalam mengikuti Porsinasma 5? Monggo dari Bapak Imadi lagi. Kalau saya tidak ada persiapan khusus, kami hanya melihat potensi karena kami tidak pernah mengirim atlet banyak. Waktu di Kediri hanya 21 atlet, semua atlet memenangkan medali. Wih. Ya, semua tidak terkecuali. Dasar kami adalah menseleksi atlet itu adalah ini piagam-piagam penghargaannya kumpulkan. Nah, kita seleksi dengan tim. Ini peluangnya dapat. Kalau juaranya di mana? Di Bali, penasional kan begitu. Kita sudah pilih. Nggak ada. Kemudian setelah kita pilih, dia sudah terbiasa kok melatih diri. Ya. Nah, kalau pelatihnya memberikan porsi, ya misalnya satu hari 24 jam, dia bisa nambah sendiri kan. Sama seperti Maria Natalia Londa itu kan pemegang rekor SEA Games tuh. 2 cabur bola 4 jangkit dan 4 jauh. Dia sudah biasa menangani diri sendiri. Seringkali saya lihat latihannya keluar stadion. Saya tanya kenapa? Biar tahu situasi. Di jalan raya ada lari-lari sendiri begitu. Jadi sudah profesional pelakunya. Mahasiswanya sudah ini ya. Seperti itu. Jadi apapun yang dia kerjakan karena dia tahu dampak dari apa yang dia kerjakan. Seringkali saya mengatakan masa depan kalian itu bukan kami yang menentukan. Kalian yang menentukan. Betul. Kami hanya bisa memberikan petunjuk apalah artinya seorang pelatih kalau pelakunya saat di lapangan tidak mau jadi juara. Iya. Ya. Maka saya bilang kalianlah penentunya. Tadi kemarin malam juga saya datang ke tempat menginap, saya kasih tahu itu. Saya tahu kalian itu terbebani, tapi ingat latihan yang keras itu jangan dihancurkan oleh hal-hal yang tidak memungkinkan. Misalnya saat besok bertanding sekarang kalian begadang, yang rugi itu siapa? Kan kalian kan, Ini ya Pak, paham dia. penting sekali ya selain latihan, motivasi. Motivasi itu sering saya lakukan. Iya, harus Ya. ditanamkan. Sudah terbiasa anak-anak begitu. Kebetulan juga kami ada UKM-nya. Ada UKM sepak bola, ada UKM silat, ada UKM seni gitu. Kan tinggal ngambil ya di situ. Kalau misalnya di Bali itu kan sering sekali ada kejuaraan itu, kejuaraan apa aja ada. Kita tidak lagi memilih siapa, ambil di UKM itu. Kalau misalnya bulu tangkis ambil di UKM itu gitu aja. Sama dengan di seni ya, ambil di situ. Itu gampangnya. Kan tidak ada pusat pemusatan latihan, tidak ada. UKM itu yang banyak menentukan. Ada UKM wirausaha juga pada saat Dies Natalis kita UKM seni rupanya juga mengadakan pameran. Kulinernya juga wirausaha itu. Kita tunjuk, Anda buka lapak nanti di situ pada saat Dies dan wisuda. Ya, Baik, itu adalah persiapan yang Nah. jauh-jauh hari gitu Pak ya. Baik, Saya kira sama polanya. Iya. Jadi diawali dari penerimaan mahasiswa baru. Kita memberi peluang kesempatan kepada calon mahasiswa baru yang atlet, terutama yang pernah mengikuti Porda di kabupaten atau di provinsi. Kalau dia juara, katakanlah pemegang perak atau emas atau perunggu, itu kita beri insentif dengan gratis untuk
semua pembiayaan uang masuk selama 1 tahun itu. Jadi dia cukup daftar, dia dapat berbagai kemudahan. Itu salah satu cara kita menyiapkan atlet kita. Kemudian setelah dia menjadi mahasiswa kita, sama juga dia masuk ke unit kegiatan mahasiswa itu UKM. Nah, pertama kita ini yang paling ramai itu adalah UKM seni. UKM seni Universitas PGRI Sumatera Barat itu sangat aktif sekali, bahkan di event-event acara seremonial LED 1310 atau kampus lain itu mereka sudah seperti profesional. Mereka diundang, disewa, mereka dapat insentif, jadi mereka senang di situ. Nah, mereka yang mengikuti event, mewakili kampus, mewakili LED 1310, ini yang kita bawa juga ke Porsenas. Jadi memang ada persiapan di awal masuk mahasiswa baru, kita memilih mahasiswa baru yang yang punya talenta, sport atau musik, itu kita beri beasiswa. Kita tawari beasiswa. Kalau hari ini KIP, Anda memenuhi syarat enggak untuk KIP. Kalau KIP kita kasih dia, kalau memenuhi syarat kita beri kesempatan. Setelah dia kuliah, kita siapkan UKM itu, UKM seni. Nah, ini kemarin ada atlet yang untuk bela diri, silat, karate gitu, yang dia juara Porda itu di daerahnya. Maka saya sudah minta kepada WR3 kita buka sasana silat itu, UKM silat, sehingga ini untuk menyalurkan ininya, melatih. Jadi tidak kita biarkan dia sendiri latihan, kayak yang sangat profesional, tapi dari kampus tetap ada pembinaan seperti itu. Nah, mereka inilah yang kemudian kita kirim ke Porsenas. Persiapannya sangat matang sekali Bapak ya, dari awal pembukaan, dari awal penerimaan mahasiswa baru. Ya, memang kita sengaja rekrut tamatan SMA atau SMK yang atlet Porda. Iya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih dari Bapak Filipus. Iya. Baik, jadi kami di daerah itu tidak ada event-event, hampir tidak ada event-event yang diikuti oleh mahasiswa kita. Kemudian tidak ada juga pemusatan latihan, tidak ada. Jadi mereka ini secara alami punya bakat atletik, lari begitu, futsal, tapi juga tari. Karena mungkin juga karena baru pertama kali mengikuti Bapak ya. Tahun berikutnya sudah lebih dipersiapkan lagi gitu. Saya lupa, kami ada ikut 3, yang satunya itu paduan suara, itu secara daring. Paduan suara, kita buatkan videonya dan sudah dikirim ke panitia. Jadi paduan suara itu kan tidak berangkat ke sini ya, cuma secara daring, dikirim. Jadi ada 3 itu. Baik, terima kasih Bapak. Dari Ibu Ros. Saya keterpanas tuh persiapan Prof ini juga tadi. Kalau kita memang gimana ya, kedepannya mungkin kita lebih menyiapkan lagi. Kalau yang kemarin ini tadi memang waktu penerimaan mahasiswa kita juga yang punya prestasi itu kan kita gratis pendaftaran. Gratis pendaftaran. Kemudian yang banyak kita terima itu misalnya dari KIP. Karena begini, di kampus kami ini agak keluar kota gitu, agak sepi. Jadi di kampus kami ini ada lapangan basket gitu ya, ada voli. Karena biasa di kampus kan voli gitu, saudara-saudara. Itu anak-anak di sekitar situ main biasanya di kampus itu. Lalu nanti kita bina gitu kan, nanti kuliah di sini ya gitu. Jadi udah disiapkan dari jaringannya lewat situ Ibu ya. Iya, sehingga ini kemarin itu yang kita berangkatkan ini, dia itu dari SD itu udah latihan silat di kampus kita itu.
Dan itu pelatihnya itu juga kenal dia tuh dari kecil. Jadi sudah gimana ya? Jadi ada beberapa orang sebenarnya. Cuman karena dia ini sering ikut event-event itu dia menang gitu ya. Akhirnya dia lah yang kita bawa gitu. Ya sebenarnya kalau budgetnya itu ya memungkinkan. Cukup, ya. Andai saja, andai misalnya kita tuh boleh pakai bis ya, nggak nyebrang pulau, mungkin kita satu bis yang datang. Karena jauh tadi Bu ya. Iya, itulah. Makanya saya bilang, Bu katanya, gimana saya sendiri? Semangatlah saya bilang, kalau sendiri benang juga, kalau memang rezeki saya bilang gitu, pokoknya semangat. Iya. Jangan takut kemudian nanti Ida juga, karena belum pernah ke Jawa juga kan ya, menambah wawasannya. Iya, itulah. Terus mungkin ada beberapa yang mengikuti ini juga dia tetap berharap untuk menang pasti, tapi yang ini pengalamannya yang ini itu, dan itu yang penting. untuk datang kayak antusiasnya untuk mungkin yang dari luar Jawa pengen jalan-jalan sambil jalan-jalan sih. Refreshing biar nggak dari kampus terus. Begitu. Baik, kemudian Bapak Ibu, rencana atau strategi untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa yang mengikuti Persinasma ini bagaimana rencana atau strateginya mungkin dari Bapak? Ya, jadi seperti sudah disampaikan tadi, setelah melihat bahwa ada beberapa mahasiswa yang punya talenta itu, baik seni maupun olahraga itu, kita bentuk UKM seninya, itu rencana kita apakan. Yang sudah UKM seninya itu bagus itu UKM untuk seni ya, UKM seni. Yang UKM lainnya belum, jadi seperti silat, karate itu saya minta ada dojo-nya lah di kampus. Jadi dibuka dojo-nya di kampus sehingga di awal biasanya kan kita ketika menerima mahasiswa baru ada namanya program PKKMB itu. Nah, di PKKMB itu kita menyeleksi siapa mahasiswa mana yang berminat di cabang olahraga mana gitu. Baik, karena dia apalagi yang kita janjikan tadi untuk yang gratis untuk atlet Porda gitu kan. Nah, itu kita ini kan. Tapi memang seperti dibilang Pak Rektor Bali ini, yang namanya mahasiswa umur segitu dia tidak disiplin seperti yang kita harapkan itu. Dia tetap olahraga tapi yang tidak tidur itu batanggang gitu. Itu begadang itu sering dilakukan. Kayaknya itu musuh bagi atlet. Jadi disiplin gitu kan. Nah, jadi untuk mendisiplinkan ini, nah kita apakan, kalau memang ada atletnya, kita bantu dengan mendatangkan pelatih dari KONI sendiri. Jadi ada misalnya untuk karate dan silat ini kita sewa pelatih dari KONI Kota Padang. Itu salah satu apanya. Kampus sediakan itu kalau atletnya ada, kalau dia mau mempersiapkan prestasinya sampai ke nasional itu. Saya melihat impact-nya besar ketika kita bawa atlet atau mahasiswa atlet kita itu bertanding ke event nasional ini multiplier efeknya bagi adik-adiknya besar. Jadi yang semester awal-awal itu mereka punya ekspektasi itu bisa juga bertanding di tingkat nasional itu, karena sangat besar pengalamannya. Nah, jadi sudah mulai tumbuh itu Pak. Setiap UKM itu mulai ramai, seleksinya ramai itu, dan apalagi kalau seniornya ini bawa medali. Itu penyambutannya di kampus sangat luar biasa. Di upacara resmi itu kita tampilkan. Jadi ada rasa bangga yang sangat luar biasa. Maksud kita itu untuk memotivasi teman-teman yang lainnya. Mungkin itu.
Baik, terima kasih Bapak. Dari Bapak Philip. Oh iya, strategi kita pertama kami kejar dulu untuk program studi PKO ini. Ya, PKO ini harus segera realisasi gitu ya. Ini sudah ada izin operasional dengan akreditasinya, maka kami rencana untuk mempersiapkan atlet-atlet. Nah, kami di sana di Kepulauan Yapen itu punya potensi atlet luar biasa. Di atletik lari ini kami pernah kirim dari daerah kita itu ikut Asian Games. Asian Games di PON juga, PON Papua itu atlet larinya memang dari kita. Tapi belum dibina dalam satu begitu dengan baik ya. Kalau sudah ada, kami punya program studi PKO itu, maka ini tadi atlet ini akan dilatih dengan baik sesuai dengan program-program pelatihan yang baik, sehingga mereka bisa tampil nanti di event-event Prosenasma. Tapi juga ada pernah itu yang namanya POMDA, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, di bawah LLDT waktu itu. Tapi sekarang setelah COVID itu akhirnya sudah tidak belum ini lagi digelar lagi begitu. Nah, mungkin itu. Dan di kami sendiri itu ada PKM sepak bola. PKM sepak bola, futsal juga ada. Cuman karena itu waktu mau ke sini masalah pembiayaan sehingga futsal tidak ikut. Oh begitu. Untuk sepak bola di daerah kita luar biasa. Ya saya yakin. Iya. Karena si Sayuri adik kakak, si Yakub Sayuri dan Yakub Sayuri dengan kakaknya itu yang pemain tim nasional itu dari daerah kita dan itu siswa kita. Wow, Itu siswa kita. Terus sekarang bagus Pak. Christian Warabai waktu itu pernah main dari Palembang. Itu dari daerah kita juga. Titus Bunai. Titus Bunai itu dari kita, dari daerah kita juga. Potensi sepak bola di daerah kita luar biasa. Cuma memang belum dibina dengan baik dalam klub-klub, tapi juga ada event-event begitu belum. Dengan adanya program studi PKO di kampus kita, berharap bahwa potensi-potensi ini kita coba kembangkan, dipersiapkan untuk event-event seperti begini. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Ibu Ros, strateginya bagaimana dari Ibu? Aduh, strategi, semangat sih gitu. Iya, yang pasti. Sebenarnya kita juga ada PKM, tetapi itu tari ya, itu seni. Cuman kalau kita bawa tari itu banyak. Rombongan. Iya, rombongan. Dan kita menang biasa di Banjarmasin, dari Kalsel itu ya kita pernah menang. Karena kita kan tari khasana. Ya, cuman kita harus bawa alatnya segala macam itu. Belum sewa bajunya yang lumayan juga itu. Budget kita masih belum. Saya agak pelan untuk budget ini. Tapi kedepannya saya akan mendorong gitu kan ya untuk mahasiswa kita itu memang selama ini baru di sekitar Kalimantan. Makanya seandainya tadi event ini nanti ada di Kalimantan, kita akan datang dengan itu tadi dengan bis begitu. Iya. Dari Bali ke Kalimantan. Karena kalau menari itu di sana juga lumayan sama paduan suara. Paduan suara itu pintar-pintar mereka itu. Iya. Itu biasanya kita juga kalau ada acara disnatalis juga dari kita sendiri itu. Iya. Memang dulu itu kalau PGRI di tempat kita itu dulu guru-guru yang sekolah di tempat kita, kuliah di tempat kita. Kan waktu itu guru-guru itu wajib S1 kan dulu gitu. Nah, kalau dulu itu memang luar biasa paduan suaranya itu. Sempat Bu Inifah itu minta rekamannya juga itu untuk nyanyikan lagu PGRI itu dulu. Sekarang itu kan guru-guru sudah pada yang jadi guru kan harus sarjana dulu. Kalau dulu kan bukan dari sarjana dia jadi guru kemudian disarjanakan. SPG. Iya. Kalau sekarang dia S1 dulu. Baru itulah. Baik, terima kasih Ibu Ros. Berikutnya dari Bapak Imade. Saya sebetulnya mahasiswa kami yang karakter ini profesional. Di Bali kan
dua hal ini sangat menonjol, olahraga dan seni. Makanya ada pesta kesenian Bali. Saya adalah juga seniman. Saya sering sekali berkolaborasi dengan mahasiswa tampil di pesta kesenian Bali. Wah, luar biasa Iya. Pak Rektor dengan Tahun ini, tahun lalu. Kalau PGRI ke luar negeri juga saya yang ditunjuk menari di Vietnam, di Brunei. Menari, Pak? Ya. Saya suka cari tradisional. jangan suruh Bapak peragakan ya. Ini baru saja. Kemudian jadinya Gimana? mahasiswa kami itu kan sebetulnya sudah berbekal tari dari kecil. Iya itu. Ya karena Di Bali itu budaya. dari di Bali itu jarang orang yang tidak bisa nari karena budaya. Kalau di pulau lain di Papua kan kayak pertambangan kayak Ya. Kalimantan. Apa namanya itu? Kalau kami kan tidak punya pertambangan apa-apa kan. Pariwisata. Hanya pariwisata. Karena itulah Seninya. asal dia sudah bisa jalan belajar nari. Anak-anak TK itu udah pintar-pintar nari, nanti udah gede kan dia talentnya gimana, mau menunjukkan tidak gitu. Tapi karena mungkin faktor kayak kepercayaan kami kan Hindu yang keterkaitan antara tari dengan agama, upacara-upacara agama kuat sekali. Nah dengan demikian artinya saya, istri saya, anak saya semua bisa nari. Maka saya bilang di Bali dong menonjolnya di situ. Nah kemudian begitu dia masuk ke sentra Tasik, dia sudah berbekal skill itu. Sekarang di kampus itu kita mengolah, membuat dia seperti bertenaga. Ya dulunya ini kamu kurang semangat kelihatannya, di situ diasah dia. Nah ketika kami diminta oleh hotel untuk mengisi acara itu, kita kirim UKM itu. Dia dapat uang di situ. Dia sudah kuliah dapat uang. Di olahraga juga begitu. Banyak guru-guru, banyak sekolah swasta, di Bali kan banyak sekolah swasta yang tarafnya juga internasional juga. Banyak membutuhkan olahraga, tari olahraga itu. Dan sejujurnya kami bidang olahraga khususnya kekurangan. Mahasiswa kami kan sekarang tamat sekitar 80, sudah banyak yang ngemprah, sudah ya. Saya sendiri punya sekolah mencari guru olahraga nggak dapat. Saya tanya, nanti gabung cuma saya lupa, saya sudah di sini loh, udah di sini. Jadi kemana-mana dia. Di samping sebagai guru dia sebagai pelatih juga. Ya, bergabung di KONI juga. Jadi kejuaraan-kejuaraan apa saja di Bali itu hampir semua sekolah mengadakan. Apakah perguruan tinggi bisa futsal. Kalau kami di Bali di perguruan tinggi, karena solusinya PGRI ya, perguruan tinggi di Bali PGRI adalah Universitas PGRI Mahadum Indonesia itu setiap tahun mengadakan 2 event yang berskala nasional. Satu basket, yang kedua nanti tahun depan rencananya internasional kabadi. Karena kabadi itu lahirnya dulu di IKI Bali oleh KONI pusat, dipercayakan di situ. Kemudian kabadi inilah mendunia jadinya. Sekarang atlet, pelatih, ofisialnya semuanya ada di kami. Ini yang dikirim Pakistan ke dunia dikeliling mahasiswa kami itu, makanya jarang dia ada di kampus. Ini kan surat tugas kan sering itu sebagai ofisial nasional gitu. Nah seperti kami bekerja sama dengan KONI juga. Kalau KONI perlu apa, carinya ke kami. Karena satu-satunya prodi olahraga di Denpasar ada di Bali. Ya, makanya semua terpakai. Tidak ada yang tertinggal. Saya di grup alumni ya, saya dibutuhkan seorang guru dengan gaji lumayan loh. Nggak ada yang merespon. Sekarang dia akan wisuda. Tadi kan juara-juara itu saya cari. Kamu udah kerja? Udah Pak, sudah saat ini di sini. Mau gabung dengan saya? Aduh gimana ya? Kalau saya baru aja ada kontrak di situ. Itu yang menyumbang medali emas ini saya katakan. Sekarang ada 7 emas, 2 perak masuk lagi. Bisa diinformasikan. Jadi mereka itu sebetulnya gimana ya, orang kehidupan keseharian ini memang seperti itu. Sudah terbiasa. Olahraga sudah terbiasa, kemudian seni juga terbiasa. Kami tidak dari awal mengelola dia.
Jadi sudah. Ya kita amati. Kemudian ada permintaan tari penyambutan. Dan dia tuh cari aja dosen UKM-nya. Minta tari penyambutan 4, dikirim dah. Dan lain. Dia kan langsung berias sendiri, bawa pakaian sendiri. Mandiri sekali, Pak. Udah profesional saya bilang begitu. Iya. Jadi kemarin ada film apa syuting di Bali, diminta juga tari joget. Saya suruh pilih tuh joget yang cantik, yang pintar. Dan ya kirim, tuh gabung dengan saya lupa sih dari apa tuh. Seperti itu. Jadi dia sudah bawa apa? Kalau saya juga nari sudah merias sendiri kok. Oh, iya. Ya, karena apa? Kalau udah belajar menari, merias pasti bisa. Iya. Kalau kita diundang nari dan dibayar itu, kalau kita pakai tari selain bayar lagi ke situ, kan dipotong. Makanya tidak susah berias itu asal mau. Saya kan belajar di sini, saya perhatikan mahasiswa saya. Saya bukan orang tari ya basicnya. Kalau dia bagus, bisa rias cowok, saya foto keren. Saya pelajari di rumah. Bisa. Sedonya begini, merah di sini. Tahu loh, Pak. Tahu. Dasar bedak saya tahu. Nanti kalau Karena seni tadi ya, Bapak. kalau sekarang saya cari ke YouTube, ada juga di YouTube. Iya. Iya. Nanti kaget juga, masa saya itu tidak percaya. Karena saya memihak diri saya sehingga cantik kelihatannya. Padahal peran saya kan meraja. Karena seninya sudah ada dulu itu, Bapak. Tapi akhirnya kan bisa pede gitu loh. Saya bilang kan alami. Nah, Karena situasi dan kondisi. Kalau di Bali namanya desa kala patra. Desa mengacu pada tempat. Desa kala waktu. Kala waktu. Patra itu situasi dan kondisi. Kami kondisinya sudah seperti itu. Ya, sudah harus bisa nari. Ritual ya. Tanpa diajar pun juga. sudah otomatis. Kalau yang diajarkan itu lebih pintar. Saya tidak diajarkannya juga bisa kok. Hanya mengawati aja saya bisa. Makanya saya kan termasuk ya mendapat penghargaan dari dari tokoh Bali yang memiliki koran terbesar di Bali itu sebagai budayawan. Dan saya juga salah satu kelompok ahli Gubernur Bali membidangi pendidikan, kearifan lokal, SDM unggul. Saya ada itu. Nah karena itu kan dilihat kesehariannya itu kan. Iya. Jadi saya sering juga bicara di koran, di TV masalah budaya, masalah pendidikan. Akhirnya ketika gubernur terpilih ini saya diundang untuk mau jadi begini, bantu saya untuk percepatan pembangunan. Ya siap untuk daerah Bali. Iya, betul. Jadi alami itu ya. Iya. Makanya tidak ada yang khusus, bahkan saya juga di tempat lain kan punya kelebihan. Kalimantan, apalagi ini sumber kekayaan di sini. Ya, Pak Kalimantan kan, saya apa? Ada pertambangan apa? Tadi Pak seni itu tadi. Perusahaan besar juga nggak ada. Pariwisata. Itulah, itu diperkuat terus. Itu Itu ya. Betul. Itu, nah kemudian olahraga itu karena bagian yang dia terpisahkan untuk kesehatan kita. Kalau di Bali itu kan ada setiap hari Minggu Car Free Day itu. Ada lapangannya full. Iya. Tempat kita juga ada. Tuh, tapi terus saya juga suka ke situ. Dan orang suka olahraga. Ya gimana lagi? Iya. Tidak ada lagi peluang untuk diangkat untuk mendapatkan untuk meningkatkan arus belajar daerah kan begitu. Baik, luar biasa Bapak. Mungkin selanjutnya pendapat Bapak Ibu tentang pentingnya mengikuti Porsinasma. Karena mungkin tidak semua PTPGRI mengikuti gitu ya Pak. Untuk Bapak Ibu, seberapa penting sih mengikuti program Porsinasma ini? Bapak Pino mungkin? Jadi pentingnya bagi siapa ini? Yang pertama bagi mahasiswa. Iya. Jadi bagi mahasiswa ini sangat-sangat penting karena akan menambah pengalaman mereka sebagai atlet, pengalaman mereka sebagai talenta seni seperti Pak Made ini kan luar biasa itu. Sampai bisa menjadikan talenta itu sebagai peningkatan pendapatan, penghasilan. Ini luar biasa. Dan memang Pak Made sudah katakan, contohkan dirinya. Kalau saya UKM seni mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat itu
dia sudah seperti apa? Sudah dipesan mau kalau ada kondangan orang seperti penyanyi dangdut tadi Iya. itu sudah dipesan untuk menyanyi. Dari sana mereka dapat pendapatan. Nah, itu bagi mereka menyenangkan. Ya, sebagai mahasiswa muda kemudian sudah punya penghasilan sendiri, ini tentu harapan semua mahasiswa. Jadi di mana bagusnya Persenasma ini di situ bagi mahasiswa. Ini mahasiswa bisa mewujudkan cita-citanya dari talenta yang dia miliki. Bagi kampus apalagi. Bagi kampus tentu ini berkaitan dengan aktivitas mahasiswa di borang akreditasi itu. Aktivitas mahasiswa ini apalagi berprestasi di tingkat nasional ini punya nilai borangnya. Maka kampus sebetulnya mendorong itu agar mahasiswa aktif dalam berkegiatan di unit kegiatan mahasiswa, kemudian bisa berprestasi seperti itu. Jadi bagi mahasiswa menguntungkan, bagi kampus apalagi. Gitu. Betul Bapak, terima kasih dari Bapak Filipus. Oh iya. Persenasma ini penting sekali. Tadi seperti Rektor sampaikan bahwa untuk mahasiswa itu penting untuk menyalurkan bakat mereka, tapi juga ini event untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kami hari ini bisa kenal kami punya mahasiswa bisa kenal dengan teman-teman mahasiswa dari Madiun, dari Kalimantan, dari Bali. Mereka waktu itu kemudian ya bakat mereka bisa tersalurkan, potensi-potensi yang ada di mereka bisa tersalurkan. Bagi kami kampus kita ya ini kesempatan untuk kami saling membangun jaringan. Ya, hari ini saya kenal dengan ibu dari Kalimantan, Bapak dari Bali, dari Sumatera kita kenal. Tapi juga serasehan tadi ya memberikan manfaat kita. Seperti tadi di acara serasehan tadi kan para pimpinan perguruan tinggi saling ketemu, masalahnya apa kita sampaikan, saling sharing, saling mendukung proses akreditasi seperti apa, pembimbingan untuk penyusunan proposal dana hibah seperti bagaimana. Ini terlalu penting. Terlalu penting ini Persenasma. Harus mengikuti harus berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak dari Ibu Ros. Kalau kami itu penguatan karakter untuk mahasiswa ya, soft skill-nya, kemudian itu nanti bagaimana dia kerja di tim, bagaimana dia dengan sportifnya, sportivitasnya, disiplinnya juga. Saya sampai satu kamar saya sama mahasiswanya. Oh gitu. Karena saya takut dia begadang. Gitu. Oh iya. Dari kondisi. Jadi saya bilang karena dia kan baru pernah kesini. Ibu katanya di situ ada udon, di situ ada. Oh no, saya bilang nanti dulu. Kamu lomba dulu. Nanti setelah itu saya traktir, saya bilang gitu. Iya, jadi tidur itu saya sampai saya itu kan. Ada satu staf kita juga ikut. Ibu nggak apa-apa nggak apa-apa saya bilang. Biar aja satu kamar. Karena saya pengen mengawasi semuanya gitu kan. Karena dia juga baru kesini, baru semester 2 juga kan. Saya takut dia apa-apa di sini. Tanggung jawab kita juga. Dan saya pengen dia menang gitu kan. Iya, pengen ada kebanggaan gitu. Kalau untuk lembaga ya kita ada kolaborasi dan nanti gitu kan ya. Kemudian dari kami itu Pak Prof ada PKL setiap tahun itu ke Bali. Nah, cuman biasanya kita bukan di universitas itu di Bali ya, kita ke Adibuana, kita ke apa itu yang di Surabaya Adibuana ya. Nah, kita ke Adibuana nanti baru kita ke Bali. Jadi di Bali itu nanti kita sekalian jalan-jalan, sekalian semua karena di Bali itu ada semua. Nanti kalau hukum dapatnya juga ada hukum adat dan segala macam itu, pertaniannya dapat juga. Ada itu apa namanya yang pertanian yang Sumba. itu.
Kemudian sharing. pariwisatanya kan kita olahraga dan rekreasi. Oke. Ya, Terus Penjus kemudian kita juga ada geografi, dapat juga kita di sana. Sejarah ya. dapat juga. Iya. Sehingga Pak, kalau mau ke Bali masuk PGRI Palangkaraya seperti itu biasanya kita. Untuk anak-anak di sana itu kalau pokoknya masuk PGRI dia akan pernah ke Bali gitu loh. Palangkaraya itu Sumatera Barat ya? Bukan. Kalimantan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat ya? Kalimantan Tengah. Pak. Tengah Pak. Dulu mau jadi ibu kota nggak jadi. Oh iya. Ya mau jadi enggak jadi. Oh. Nah itulah kita kadang kalau kita promosi, nanti kita ada PKL ke Tujuannya Bali. ke Bali. Itu orangnya itu kalau udah dengar Bali itu udahlah. Iya. Nah, gitu Pak. Jadi itu jadi seperti untuk bahan promosi kita juga. Nanti mahasiswanya ada PKL di semester 6 gitu. Ada ke Bali nanti kita bilang gitu. Iya. Karena berkunjungnya ke kampus. Iya. Nanti bisa itu ya Pak kita bersurat nanti. Madiun Unipma juga tukar mahasiswa dengan kami. Iya, PM. Sekarang masih sedang berproses Iya. tingkat akhir. Kemarin ketemu dengan kami. 1 semester di Bali itu, kalau tidak salah 3 orang. Iya. Ya, Program Unipma. TKD. Ada di BK, ada ya, Iya, PMM. magang ya. Iya. Tuh. Baik, terima kasih. Ya kalau kami sebenarnya sama. Sebetulnya ajang ini bagus untuk silaturahmi yang pertama ya. Jadi kita mengakrabkan suasana antar PGRI, antar apakah pimpinannya, pengurus badan penyelenggaranya, kemudian antar mahasiswanya. Yang kedua, kita kan karena mahasiswa kami kan setiap bertanding selalu mengevaluasi diri. Bagian dari evaluasi diri, kok saya pada saat tanding kok begini ya. Sering sekali ketika dia gagal mendapatkan apa yang ditargetnya, saya biasa pulang kita evaluasi, duduk bersama satu persatu saya tanyakan kenapa di bawah targetnya ya. Misalnya dia masang waktu sekian gitu. Kenapa turun itu Pak? Saya juga nggak tahu. Kok nervous ya tidak juga. Kenapa bisa turun di waktu latihan juga bagus waktunya kan begitu karena nah itu jadi bagian dari evaluasi didampingi oleh pelatihnya di situ, dosennya gitu karena mahasiswa. Kemudian juga ini kan seperti tadi Pak Filipus mengatakan bahwa saling isi mengisi itu. Ketika kita punya masalah di perguruan tinggi masing-masing, kita ungkap dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi kalau saya amati PGRI ini yang paling rutin mengadakan pertemuan nasional. Ya, sekarang kita maunya apa? Ada pertemuan disampaikan gitu kan, dijadikan solusi oleh teman-teman pimpinan yang lain. Ketika kita mengalami beban yang berat dan dikerjakan bersama, beban kita menjadi ringan. Inilah sebetulnya fungsi, salah satu fungsi dari Persatuan Personasma ini juga ya. Kalau saya sebenarnya tidak memasang target untuk juara Personasma, enggak. Yang pertama itu bagian dari silaturahmi. Ya, karena itulah saya sampaikan kepada mahasiswa jangan dijadikan beban, tetapi kalau menjadi pribadi yang bertanggung jawab silakan. Tapi ini bagian dari ajang silaturahmi, siapa tahu kalian nanti, karena waktu Personasma pertama itu di Adibuana itu mahasiswa kami diambil oleh PLN waktu itu, pola polinya langsung diambil, dikontrak di situ. Ya kebetulan dia masuk tingkat akhir. Saya dicari bagaimana bisa saya serahkan ke yang bersangkutan karena di tingkat akhir. Mau tunggu, kalau mau tunggu boleh, kasihan ya. Ini mau tunggu. Seperti itu kan, ini juga bagian dari ajang promosi diri. Ya. Nah, dan kami mengalami itu. Ya, sama yang lain juga begitu sayangnya. Yang Personasma ini banyak kisarannya di Jawa kan, Palembang sekali. Selain itu kan Kediri, kemudian Surabaya, Madiun, Semarang kan begitu. Ya.
Kami Bali lagi. Sebenarnya Bali sudah sampai diputuskan di Bali yang kena tang ini. Tapi ada sedikit keraguan dari penyelenggara. Kalau kami optimis UPY dah siap. Karena itulah dibawa ke UPY. Tapi selanjutnya Bali sudah diinformasikan dalam tim kecil di hotel dari pagi. Ya soal yang lain saya rasa semuanya bermanfaat dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, saling melihat, Saling belajar. nah, belajar. Saya tahunya dulu IKIP PGRI Madiun itu tidak seperti sekarang. Nah, pertanyaan kita kan begitu Pak ya. Ya. Kok bisa ya seperti ini? Nah, perlu dicari tahu. Iya, dengan event ini jadi Iya, cari lebih tahu karena orang bijak mengatakan ketika dia melakukan apa yang mesti dilakukan dan berhasil, dan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Unipma. Nah, untuk itu kita datang ke sini untuk mencari tahunya. Ya, ini jadinya. Ini tidak ada nih, kalau saya ini tidak ada nih kampus ini. Maka saya kaget, ada begini juga nih. Jadi saya udah tahu Bapak. Nanti bisa di like, subscribe Bapak untuk kami. Kesannya juga jalannya baru nih. Baik, itu tadi Sobat Unipma, bincang kita terkait prediksi kegiatan Persenasma 5 tahun 2025 ini. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Filipus, Ibu Ros, Profesor Imadi Suarta, dan Profesor Pak Supino. Ya, Pak Supino, saya tahu namanya baru ketemu sekarang. Kalau di dapur Senasma di Madiun tidak ketemu. Kita sering pertemuan dalam PGRI karena banyaknya Pak ya. Iya, banyaknya jadi terlewat. Itu. Baik, terima kasih. Sobat Unipma sudah menyaksikan podcast pada episode hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe official YouTube Unipma, dan update kegiatan Persenasma ada di live YouTube official Unipma. Jangan lupa saksikan sampai tanggal 9 Agustus. Baik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unipma Smart and Competitive.